Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Gencatan senjata seharusnya membuat Lebanon lebih tenang. Tapi pada 27 April 2026, yang terdengar justru ledakan baru dari arah Lebanon Timur. Israel tidak hanya menyerang desa-desa di Lebanon Selatan. Kali ini, serangan melebar sampai ke Bekaa Valley, wilayah yang jauh lebih dalam dan selama ini dikenal sebagai salah satu ruang penting bagi jaringan Hezbollah. Dan di saat Israel menekan dari udara, Hezbollah justru menjawab dengan cara berbeda. Bukan lewat serangan besar yang langsung memenuhi layar berita, tapi lewat drone peledak kecil yang menyasar pasukan Israel di Lebanon Selatan. Hasilnya, satu tentara IDF luka berat, satu lainnya luka ringan. Jadi, pertanyaannya menjadi semakin tajam. Kalau gencatan benar-benar berjalan, kenapa serangan justru melebar lebih dalam? Dan kalau tekanan terus dilakukan, kenapa balasan tetap bisa terjadi di garis depan? Apakah ini hanya bentrokan terbatas yang masih bisa dikendalikan? Atau tanda bahwa gencatan yang terlihat tenang di atas kertas sebenarnya mulai retak perlahan dari dalam? Namun, sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Gencatan senjata baru berjalan sejak 16 April 2026. Di atas kertas, seharusnya wilayah Lebanon mulai memasuki masa yang lebih tenang. Ledakan yang sebelumnya terdengar dari desa-desa perbatasan seharusnya perlahan berkurang. Warga yang mengungsi seharusnya mulai melihat celah untuk pulang. Tetapi pada 27 April 2026, arah perang justru bergerak ke tempat yang lebih dalam. Pagi itu, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada Lebanon Selatan. Israel mulai menghantam Bekaa Valley, wilayah luas di Lebanon Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu ruang penting bagi jaringan Hezbollah. Jaraknya lebih jauh dari garis depan. Posisinya tidak berada di tepi perbatasan yang biasa muncul dalam laporan serangan harian. Karena itulah, ketika wilayah ini ikut menjadi sasaran, pesan militernya langsung terasa berbeda. Serangan ke Bekaa Valley pada 27 April 2026 bukan sekedar ledakan tambahan di peta konflik. Wilayah ini memiliki nilai strategis karena menjadi jalur penghubung, ruang logistik, dan area yang selama bertahun-tahun dikaitkan dengan aktivitas belakang Hezbollah. Bagi Israel, menekan wilayah seperti ini berarti memukul bagian yang tidak selalu terlihat oleh kamera, tetapi penting bagi daya tahan kelompok tersebut. Di saat banyak pihak berharap gencatan menurunkan suhu perang, Israel justru menunjukkan bahwa tekanan militernya belum selesai. Sasaran yang disebut sebagai infrastruktur Hezbollah dihantam dari udara. Lokasi penyimpanan, fasilitas pendukung, dan titik yang dianggap berkaitan dengan kemampuan serangan Hezbollah masuk dalam daftar target. Dari sudut pandang Israel, selama jaringan itu masih hidup, maka jarak bukan lagi pelindung. Inilah perubahan pentingnya. Sebelum 27 April 2026, fokus bentrokan lebih sering dikaitkan dengan Lebanon Selatan, desa perbatasan, posisi pasukan, dan wilayah yang langsung bersentuhan dengan garis operasi Israel. Tetapi begitu Bekaa Valley masuk ke dalam tekanan, peta konflik tidak lagi terasa sempit. Perang tidak hanya berdiri di pinggir perbatasan, ia mulai masuk ke ruang yang lebih dalam, lebih sensitif, dan lebih beresiko secara politik. Bagi Hezbollah, serangan ini membawa pesan keras. Wilayah belakang yang biasanya dipakai untuk menjaga nafas organisasi tidak lagi bisa dianggap aman sepenuhnya. Bagi pemerintah Lebanon, serangan ke timur memberi tekanan baru karena gencatan yang seharusnya menahan eskalasi justru mulai terlihat berlubang. Bagi warga sipil, ledakan di Bekaa Valley menambah rasa cemas bahwa perang bisa kembali melebar tanpa pengumuman besar. Yang membuat situasi ini semakin tajam adalah waktunya. Serangan terjadi hanya 11 hari setelah gencatan mulai berlaku.
Artinya, masa tenang belum sempat benar-benar terbentuk, tetapi ruang serang sudah melebar. Israel tampak sedang menguji batas baru, bukan dengan operasi darat besar, melainkan lewat pukulan udara yang diarahkan ke titik-titik bernilai tinggi. Pada 27 April 2026, BK Valley berubah dari ruang belakang menjadi panggung tekanan terbuka. Dan dari titik inilah, arah gencatan mulai terlihat tidak lagi kokoh seperti yang dibayangkan. Setelah ledakan mengguncang BK Valley pada 27 April 2026, sorotan bergerak kembali ke Lebanon Selatan. Di wilayah ini, ancaman tidak selalu datang lewat serangan besar yang mudah dilihat dari jauh. Tidak selalu ada konvoi panjang, suara mesin berat, atau pasukan yang bergerak terbuka. Kadang, bahaya justru muncul dari benda kecil yang terbang rendah, melintas cepat, lalu meledak sebelum sempat dipahami arah datangnya. Pada 27 April 2026, Hezbollah menggunakan drone peledak untuk menyasar pasukan Israel yang sedang berada di Lebanon Selatan. Bentuk serangannya sederhana, tetapi efeknya tidak kecil. Drone itu tidak membutuhkan landasan besar, tidak memerlukan pesawat tempur, tidak menunggu pertempuran terbuka. Ia cukup mencari celah, mendekati target, lalu meledak di titik yang dianggap rawan. Sehari kemudian, pada 28 April 2026, IDF mengumumkan bahwa 2 tentaranya terluka akibat serangan tersebut. 1 tentara mengalami luka berat, sementara 1 lainnya luka ringan. Angka korban ini mungkin terlihat terbatas jika dibandingkan dengan skala perang yang lebih luas. Namun dalam konflik seperti ini, 1 serangan kecil bisa membawa pesan besar. Hezbollah ingin menunjukkan bahwa tekanan Israel dari udara belum cukup untuk membuat pasukan darat mereka bebas bergerak tanpa resiko. Disinilah perbedaan cara perang kedua pihak terlihat jelas. Israel mengandalkan keunggulan udara, pemantauan intelijen, dan kemampuan menghantam target jauh. Hezbollah menjawab dengan alat yang lebih murah, lebih kecil, tetapi sulit diabaikan. Drone peledak menjadi cara untuk memotong jarak kekuatan. Ketika pesawat tempur Israel bisa menjangkau wilayah dalam, drone Hezbollah bisa membuat posisi prajurit di lapangan terasa rapuh. Lebanon Selatan pada hari itu menjadi gambaran perang modern yang tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa memiliki senjata paling besar. Yang menentukan adalah siapa mampu menemukan celah paling kecil. Pasukan Israel mungkin bergerak dengan perlindungan, peralatan lengkap, dan dukungan pengawasan udara. Tetapi medan di Lebanon Selatan tetap rumit. Bukit, desa kosong, bangunan rusak, jalan sempit, dan reruntuhan memberi banyak ruang bagi ancaman kecil untuk muncul tiba-tiba. Serangan drone pada 27 April 2026 juga memperlihatkan bahwa Hezbollah masih memiliki kemampuan untuk mengganggu tempo operasi Israel. Bukan dengan serangan roket besar yang langsung mengubah suasana kawasan, bukan pula dengan serbuan terbuka yang memancing perang penuh, melainkan dengan pukulan terukur yang cukup untuk membuat setiap pergerakan pasukan Israel harus dihitung lebih hati-hati. Bagi Israel, korban di lapangan memberi tekanan psikologis tersendiri. Setiap operasi darat di Lebanon Selatan harus berhadapan dengan kemungkinan serangan dari arah yang tidak selalu tampak. Bagi Hezbollah, keberhasilan melukai tentara IDF menjadi bukti bahwa mereka belum sepenuhnya kehilangan daya ganggu, meskipun ruang belakang mereka sedang ditekan. Di lapangan, dampaknya bukan hanya pada 2 tentara yang terluka, dampaknya juga terasa pada cara pasukan membaca setiap gerakan. 1 drone bisa memaksa patroli melambat, 1 ledakan bisa membuat jalur yang sebelumnya dianggap aman berubah menjadi titik rawan. Pada fase seperti ini, Hezbollah tidak perlu menang besar untuk menciptakan tekanan. Mereka cukup membuat Israel menyadari bahwa setiap meter di Lebanon Selatan tetap punya harga. Dan harga itu dibayar bukan di ruang diplomasi, tetapi langsung di medan yang panas hari itu. Pada 27 April 2026, langit Lebanon Timur menunjukkan jangkauan serangan Israel.
Di saat yang sama, tanah Lebanon Selatan menunjukkan bahwa Hezbollah masih bisa menggigit dari dekat. Dua medan itu bergerak bersamaan, membentuk situasi yang lebih rumit daripada sekedar gencatan yang berjalan tenang. Sejak gencatan mulai berlaku pada 16 April 2026, banyak pihak berharap konflik Israel dan Hizbollah akan bergerak menuju fase yang lebih stabil. Intensitas serangan memang menurun dibanding hari-hari sebelumnya. Namun pada 27 April 2026, dua peristiwa yang terjadi dalam waktu berdekatan menunjukkan bahwa yang terjadi bukanlah ketenangan yang utuh, melainkan jeda yang penuh tekanan tersembunyi. Di satu sisi, Israel memperluas jangkauan serangannya ke Bekaa Valley. Di sisi lain, Hizbollah tetap mampu melukai pasukan Israel di Lebanon Selatan. Dua kejadian ini tidak berdiri sendiri. Keduanya memperlihatkan bagaimana masing-masing pihak membaca gencatan dengan cara yang berbeda. Bagi Israel, gencatan bukanlah batas yang mengunci operasi militer sepenuhnya. Selama masih ada indikasi bahwa jaringan Hizbollah tetap aktif, maka tekanan tetap dijalankan. Serangan ke wilayah timur pada 27 April 2026 memperlihatkan bahwa Israel tidak ingin membiarkan Hizbollah membangun kembali kekuatannya di luar jangkauan langsung perbatasan. Dengan memperluas target, Israel mencoba menciptakan efek jera yang lebih dalam, bukan hanya di garis depan, tetapi juga di ruang yang selama ini dianggap sebagai penyangga. Sementara itu, Hizbollah melihat situasi dari sudut yang berbeda. Selama pasukan Israel masih beroperasi di Lebanon Selatan, mereka tidak menganggap gencatan sebagai alasan untuk berhenti melawan. Serangan drone pada 27 April 2026 menjadi contoh bagaimana Hizbollah memilih jalur yang lebih terbatas tetapi tetap efektif untuk menjaga tekanan. Mereka tidak perlu meluncurkan serangan besar untuk menunjukkan eksistensinya. Cukup dengan pukulan kecil yang tepat sasaran, mereka bisa menjaga ketegangan tetap hidup. Di tengah dua pendekatan ini, gencatan mulai terlihat seperti struktur yang rapuh. Dia masih berdiri, tetapi tidak sepenuhnya solid. Setiap serangan kecil menjadi beban tambahan yang memperlebar retakan. Tidak ada satu momen besar yang langsung menghancurkan kesepakatan. Yang terjadi adalah akumulasi tekanan yang terus bertambah. Pola ini menciptakan dinamika baru di lapangan. Lebanon Selatan berpotensi berubah menjadi zona bentrokan dengan intensitas rendah namun konsisten. Serangan tidak selalu besar, tetapi cukup sering untuk menjaga ketegangan tetap tinggi. Pasukan di lapangan harus terus bergerak dalam kondisi waspada, sementara warga sipil berada dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Di sisi lain, Bekaa Valley mulai masuk dalam perhitungan operasional. Jika Israel menilai bahwa infrastruktur Hizbollah di wilayah timur masih aktif, maka serangan ke wilayah tersebut bisa terjadi kembali. Hal ini membuka kemungkinan bahwa wilayah yang selama ini relatif lebih tenang bisa ikut terseret lebih dalam ke dalam konflik. Dengan kondisi seperti ini, arah konflik menjadi sulit diprediksi hanya dari pernyataan resmi. Yang lebih menentukan justru adalah pola di lapangan. Satu serangan udara, satu drone, satu korban, semuanya menjadi bagian dari rantai kejadian yang saling terhubung. Setiap aksi membawa reaksi, dan setiap reaksi membuka ruang bagi aksi berikutnya. Pada 27 April 2026, pola ini terlihat semakin jelas. Perang tidak meledak dalam satu gelombang besar. Ia bergerak dalam bentuk tekanan bertahap yang terus mengikis batas antara gencatan dan konflik aktif. Dalam situasi seperti ini, kestabilan tidak lagi ditentukan oleh ada atau tidaknya sebuah kesepakatan, tetapi oleh seberapa jauh kedua pihak mampu menahan diri di tengah tekanan yang terus berjalan. Di tengah harapan bahwa gencatan akan membawa ketenangan, yang terlihat justru pola baru yang lebih halus namun tetap berbahaya. Pada 27 April 2026, arah tekanan tidak hanya melebar secara geografis, tetapi juga berubah dalam cara kedua pihak saling membaca situasi. Satu pihak menekan lebih dalam, pihak lain menggigit lebih dekat.
Tidak ada ledakan besar yang langsung mengubah segalanya, tetapi ada rangkaian kejadian yang perlahan menggeser batas antara jeda dan konflik aktif. Dari sini, medan tidak lagi hanya ditentukan oleh garis depan, tetapi oleh bagaimana setiap celah dimanfaatkan untuk menjaga tekanan tetap hidup. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.